Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah kali ini akan kita nikmat sehat di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Teman-teman solih dan solihah, dalam situasi pandemi ini kita wajib menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap karunia-Nya dan pemberiannya hanya kepadanya, bertawakal juga hanya kepadanya. Dalam menghadapi pandemi ini, kita hendaknya berusaha untuk bersabar dan mengharap pahala, sebab Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pahala yang melimpah bagi siapa saja yang bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrohmanirrohim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Selain bersabar dan menyerahkan urusan kepada Allah, mari kita memperbanyak membaca doa, karena sesungguhnya doa dapat memberi manfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Amalan doa dan zikir yang senantiasa kita baca adalah: pertama, membaca zikir di waktu pagi dan sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di langit dan di bumi tak akan membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga tiba waktu pagi. Dan siapa yang mengucapkan di waktu pagi sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga tiba waktu sore. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, memperbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini dalam suatu hajat, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaihi fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankannya doa dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ketiga, senantiasa membaca doa keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata. Beliau melanjutkan, maka dikatakan kepadanya ketika itu, engkau telah mendapatkan petunjuk, diberikan kecukupan, dan penjagaan setan-setan pun menjauhinya. Setan yang lain berkata kepada mereka, bagaimana bisa engkau menyesatkan orang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan? Hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman solih dan solihah, selain membaca doa dan zikir, mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk, berbagai penyakit dan bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, ia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Hadis riwayat Hakim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.